Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Dia baik untuk kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat beribadah di Minggu Advent yang ketiga. Luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Terbukti sampai saat ini kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk berdiri. Baik bagi kita yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara yang sudah ada di depan laptop atau depan HP masing-masing. Mari kita akan mulai ibadah kita dan kita akan mentabiskannya di dalam nama Tuhan. Kita akan menyanyikan kor doa, maka jiwaku sorak berseru, betapa mulia Allahu. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat anugerah Allah turun atas ibadah kesucian Advent yang ketiga pada pagi hari ini. Dan biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Ibadah akan dipimpin oleh Letnan Friandani Renti sekaligus menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita sekalian, jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah kita masing-masing. Bersyukur kepada Tuhan karena sampai pada saat ini kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tetap dalam keadaan sehat, walaupun saat ini wabah virus COVID-19 yang terus meningkat. Dan mungkin ada di antara orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi yang terkena oleh wabah ini. Tetapi saat ini kita datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita untuk terus diperbaharui, untuk terus dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Pada minggu Advent yang ketiga saat ini,
kita kembali ada untuk memuliakan nama Tuhan, walaupun hanya melalui ibadah online pada saat ini, tetap bersyukur kepada Tuhan karena masih ada waktu bagi kita untuk jemaat-jemaat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum lanjut, saya ingin kita semua menyapa satu dan yang lainnya, yang ada di kanan, yang ada di kiri kita menyapa. Tuhan memberkatimu, ya. Kita melihat kiri kanan, kita katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Walaupun pakai masker ya, tidak kelihatan senyumnya. Tetapi mari kita tetap senyum walaupun pakai masker ya. Menandakan bahwa hari ini kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kita akan membaca pembacaan firman Tuhan dalam Yesaya 42 ayat 1. Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 9. Judulnya Hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Tuhan memberkati kita melalui pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan menyanyikan nyanyian nomor 403. Nyanyian nomor 403, Yesus Tuhanku datang. Setelah penyalaan lilin ini, lilin Advent ketiga akan dinyalakan oleh keluarga Bapak Arya Dea. Penyalaan lilin Advent 3 akan dinyalakan oleh keluarga Bapak Arya Dea. Sementara kita menyanyikan nyanyian nomor 403, Yesus Tuhanku datang. Dan di sini juga yang akan menyalakan lilin Advent ketiga adalah SMK Bapak Sutape. Kami minta untuk menyalakan lilin Advent ketiga. Kita menyanyikan nyanyian Yesus Tuhanku datang.
kasih untuk keluarga Bapak Arya Dea yang sudah menyalakan lilin Advent yang ketiga, dan juga di tempat ini Bapak Stape yang sudah mewakili untuk menyalakan lilin Advent ketiga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Doa syukur akan disampaikan oleh Ibu Feni Sangke. Kita akan menaikkan doa syukur pada saat ini yang akan disampaikan oleh Ibu Feni Sangke. Ya, mari kita masuk dalam doa dan kita akan tunduk di hadapan Tuhan untuk mendapat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami kepadamu, dan kami bersyukur oleh karena Engkau telah memelihara kehidupan kami. Sepanjang malam yang sudah kami boleh lewati Tuhan, kami boleh beristirahat dengan baik. Dan pada pagi hari ini kembali Tuhan izinkan kepada kami semua, pada pagi hari ini kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan melalui kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, nafas kehidupan kami yang baru, hari kami yang baru, berkat dan kemenangan yang baru Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dan pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami semua Tuhan untuk datang dan kami boleh menikmati ibadah pada pagi hari ini, di mana Tuhan kami pada pagi hari ini memasuki Advent yang ketiga. Kiranya Tuhan dengan ibadah pada pagi hari ini, kiranya Engkau akan berkati kami Tuhan. Di masa Advent yang ketiga ini Tuhan, berikan kami untuk kami selalu merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Iman pengharapan kami kepada Tuhan. Tidak mudah Tuhan kami menghadapi Tuhan di masa-masa yang sulit saat ini Tuhan, pandemi yang masih kami boleh rasakan sampai dengan saat ini. Namun ajarkan kepada kami Tuhan sebagai umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk kami tetap setia, untuk kami boleh bersabar Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami. Engkau tetap menjaga, memeliharakan kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, Engkau tidak pernah membuat kami menjadi miskin Tuhan. Engkau terus akan cukup-cukupkan kehidupan kami Bapa. Kami percaya itu Tuhan, dengan pengharapan kami kepada Tuhan. Karena di dalam firman-Mu mengatakan dalam segala hal Tuhan, Engkau akan pelihara kami dan Engkau akan jaga kami Tuhan. Dan dalam segala perkara kami tetap setia di dalam Tuhan. Dan kami tetap berharap kepada Tuhan. Dan iman kami semakin dikuatkan oleh Tuhan. Bapa kami surga, kami berdoa bagi umat-umat Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di Korps 1 dan Pasar ini Tuhan. Di dalam berbagai pergumulan mereka Tuhan saat ini, berkatilah mereka Tuhan, tolonglah mereka Tuhan, dan biarlah mereka tetap kuat Tuhan di dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Dan kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang selalu menguatkan kami, mendoakan kami, dan kami percaya Tuhan akan tolong hamba Tuhan, para opsir yang melayani korps kami Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka baik di dalam pelayanan mereka Tuhan, di dalam rumah tangga, dan di dalam membimbing kami umat-umat Tuhan di dalam Jemaat Tuhan Korps 1 Denpasar. Bapa kami di surga, kami saat ini teringat bagi keluarga Bapak Eko Budi Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Kau akan memberkati keluarga ini Tuhan. Berikanlah Tuhan pemulihan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan keluarga mereka Bapa. Kami percaya Tuhan akan tolong, Tuhan akan memberkati dan memberikan pemulihan yang sempurna. Sehingga di hari-hari yang akan datang dia juga boleh beribadah kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan. Bapa kami surga, kami akan menyerahkan Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti biarlah semua terjadi atas kehendak Tuhan. Bapa di surga, ketika Engkau dapati hati dan sikap kami, pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Sehingga setiap ibadah kami Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa syukur kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Ibu Feni Sengke yang sudah memimpin doa syukur pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Halawa akan membacakan nubuat Advent yang ketiga dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 7. Bapak Ibu Halawa akan membacakan nubuat dalam pembacaan Yesaya 60 ayat 1 sampai 7. Yesaya 60 pasal ayat 1 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan pada pagi hari. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Efa. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan ngebayot akan tersedia untuk ibadah. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadamu. Dan aku akan menyemarakkan rumah. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu Halawa yang sudah membacakan nubuat dalam pembacaan kita yang sudah kita dengarkan tadi. Biarlah Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Ibu Halawa. Kita akan masuk dalam ruang kesaksian dan pujian. Saya yakin kita semua memiliki kesaksian masing-masing dalam diri kita. Maka pada saat ini, mari saya undang Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan untuk menyampaikan kesaksian. Bahkan kita yang hadir pada saat ini, mungkin ada yang menyampaikan kesaksian atas berkat-berkat Tuhan yang sudah kita peroleh dalam sepanjang minggu ini. Bahkan di Advent ketiga ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dalam keadaan baik dan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan nyanyikan nyanyian nomor 267. Ayat yang pertama kita nyanyikan dan kornya. Setelah itu kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Yoga. Ayat pertama dari nyanyian 267, Tuhan Yesus engkau saja kekuatanku. Dan kita mendengarkan kesaksian dari Bapak Yoga. Silakan Bapak Yoga. Haleluya.
Pak Yoga, tolong di unmute dulu Pak. Unmute dulu. Ya, minta maaf Bapak Yoga. Sorry. Sudah, ya, oke. Makasih. Ya, pada pagi hari ini saya akan bersaksi sama dengan seperti jemaat semua yang bekerja di bidang pariwisata. Saya mungkin salah satu yang kena dampak dari COVID-19. Pada saat awal-awal saya tahu saya dirumahkan untuk sementara waktu, itu sekitar akhir bulan April kalau nggak salah. Pertama sih masih bisa berpikir positif ya, kira-kira mungkin 2-3 bulan itu bisa akan bekerja kembali dan percaya semua akan cepat berlalu, dan masih berpikir mungkin relax lah dulu di rumah untuk sementara waktu ya. Tapi malah di awal-awal dirumahkan itu malah sering sakit, mungkin karena nggak biasa di rumah, biasanya kerja sampai malam, banyaklah waktu dihabiskan di tempat kerja. Lembur, apalagi kayak sekarang di bulan Desember ini kan rame, biasanya tuh waktu lebih banyak di tempat kerja. Itu udah banyak sekali penyakit yang keluar yang biasanya nggak pernah sakit, malah sakit karena keseringan di rumah. Tapi itu udah sakit sedikit. Nah, sekarang sakit sedikit itu udah dah panik, parno jadinya, takut kena ke anak-anak, ke keluarga gitu. Jadinya kita harus ya nggak boleh ngeyel lah, kita harus tetap di rumah. Tapi benar sih kalau di rumah itu kesehatan mental sama pikiran itu yang paling penting. Karena bagi saya pribadi yang jadi kepala rumah tangga, jadi pikiran itu harus ini, harus itu, tuntutan dan beban itu kan semakin besar, tapi penghasilan itu semakin berkurang. Untungnya puji Tuhan istri dan mama masih bekerja. Terus saat ini ya ambil sisi positif aja, mungkin ini ya teguran lah buat kita semua untuk mungkin suka sering kurang bersyukur ya. Tapi saya percaya dan menjadi ayat penguatan saat di rumah itu terambil di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22. Yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat 19, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Selalu untuk bersukacita, bersyukur, serta jangan lupa tetap berdoa. Percaya semua akan cepat berlalu, karena dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih, semoga kesaksian saya menjadi berkat bagi jemaat semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk kesaksian yang sudah kita dengarkan dari Bapak Yoga. Kita sudah mendengarkan bagaimana kehidupan apa yang dalam pekerjaan juga, keseharian, dan juga sampai saat ini dirumahkan. Tentunya ini adalah masa-masa yang sulit bagi kita semua, terkhusus bagi jemaat-jemaat Tuhan saat ini yang berada di rumah masing-masing. Banyak yang harus dipikirkan, kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga, kebutuhan pendidikan anak-anak,
dan masih banyak yang lainnya yang perlu dipikirkan, apalagi sebagai kepala rumah tangga. Tetapi saat ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan kepada kita, dan juga kita meminta pertolongan daripada Tuhan agar Tuhan memampukan kita, agar Tuhan memberkati kita selama pandemi ini. Sampai bulan Desember ini kita melihat bagaimana karya pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau melihat untuk kemampuan kita secara pribadi, mungkin kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kita bersyukur, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang memberkati kehidupan kita, yang mencukupkan segala kebutuhan kita, mencukupkan keluarga dari Pak Yoga, dan juga jemaat-jemaat Tuhan dan kita yang hadir pada saat ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, banyak hal yang terjadi di luar sana, bencana alam yang terjadi, dan juga pembantaian beberapa hari lalu terjadi juga di Sulawesi Tengah, bahkan pandemi saat ini. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, tetapi yakinlah bahwa ada rencana yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Kita menyanyikan ayat yang kedua dan kornya. Mungkin ada lagi yang menyampaikan kesaksian atau pujiannya pada saat ini bersama dengan keluarga ya di rumah. Saya beri kesempatan setelah ayat yang kedua dan kornya. Kita nyanyikan nyanyian. Kesaksian dari Pak Sutako. Haleluya. Haleluya. Iya, saya sudah ada di posisi yang tepat. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang saat ini sedang mengikuti ibadah Advent yang ketiga secara online. Mungkin Pak James bisa tayangkan saudara-saudara kita yang ada di Zoom, saya ingin menyapa mereka. Ya, selamat pagi Pak Dea, Pak Yoga, kemudian Pak Ferry, Ibu Halawa, Ibu Heni, kemudian ya Ibu Jero, kemudian siapa lagi itu Ibu Ayu, kemudian Pak Eko, mana Pak Eko? Oh ya, oke. Pak Eko, kemudian siapa nih lagi? Mayor Komang. Selamat pagi Bu. Ya, kemudian Ibu Kadek Sunarti bersama keluarga, Ibu Dewi Nana, kemudian Ivana. Ya, sebenarnya saya melalui ini saya mau monitor anak saya juga, ternyata nggak muncul di layar nih. Wah, padahal tadi sebelum berangkat saya sudah siapkan semua peralatannya. Ya, tapi tidak apa-apa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Secara khusus saya ingin berterima kasih kepada Pak Yoga yang baru saja tadi memberikan kesaksian. Sungguh kesaksian beliau menjadi berkat bagi saya. Ya. Menjadi berkat bagi saya. Memang dari setiap kondisi yang kita hadapi,
kita harus mulai belajar untuk melihat sisi positifnya. Karena betapapun suatu kondisi yang seburuk apapun, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan kita, Tuhan Yesus, maka pastilah ada suatu pelajaran yang Tuhan ingin berikan untuk kita bersama-sama. Asal kita membuka diri untuk melihat hikmat atau untuk mendapatkan pengetahuan dari Tuhan kita, apa sebenarnya yang Tuhan inginkan kita dapatkan melalui setiap peristiwa yang kita hadapi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur ya, artinya melalui kesaksian Pak Yoga tadi saya diingatkan. Ternyata memang begitu banyak pelajaran yang secara pribadi saya dapatkan, tetapi juga didapatkan oleh masyarakat dunia, khususnya juga masyarakat pendidikan Indonesia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sistem pembelajaran blended atau sistem pembelajaran yang menggabungkan metode offline dan online itu rupanya sudah diterapkan di berbagai dunia, khususnya negara-negara maju sejak 25 tahun yang lalu. Ya, sejak 25 tahun yang lalu. Sedangkan pemerintah kita, kalau saya tidak salah, itu kurang lebih 5 sampai 8 tahun terakhir ini sudah mendengung-dengungkan pentingnya pembelajaran lewat online dan offline, artinya mengkombinasikan antara online dan offline, sehingga berbagai perangkat, berbagai peraturan sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi dasarnya memang masyarakat kita ya itu tidak cepat tanggap, ya tidak cepat tanggap, meskipun kebijakan itu sudah digulirkan beberapa tahun yang lalu, karena negara-negara lain bahkan sudah 25 tahun menggunakan metode ini. Tetapi itu tadi, kita asik atau senang ada dalam kondisi yang nyaman. Ya, saya pun kondisinya seperti demikian. Saya sudah tahu kira-kira 5 tahun yang lalu pemerintah memiliki kebijakan untuk blended system atau mengkombinasikan sistem pembelajaran itu antara online dan offline. Tetapi itu tadi, kita belum banyak bereaksi, kita belum banyak untuk mengambil tindakan untuk melakukan kebijakan tersebut. Ya, karena apa? Ya karena kita masih nyaman dengan cara tatap muka saja, dengan ketemu langsung. Tetapi melalui pandemi ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami masyarakat pendidikan harus atau dipaksa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk bisa melakukan kegiatan ini. Ya, jadi memang rupanya dalam kondisi kepepet, ya dalam kondisi kepepet, rasanya mungkin Tuhan itu melimpahkan hikmat kita. Kalau yang mau mendengarkan hikmat, Tuhan itu melimpahkan kemampuan kita. Sehingga yang tadinya tidak terpikirkan, yang tadinya tidak kita berpikir begitu sulit, tetapi dalam kondisi kepepet, ya saya secara pribadi, mungkin juga teman-teman saya pendidik, apakah itu pendidik di SD, di SMP, di SMA, bahkan di perguruan tinggi, yang tadinya masih banyak yang gagap teknologi, ya tidak pernah mau belajar teknologi, tetapi dalam waktu singkat Tuhan paksa kita semua untuk belajar teknologi, ya sehingga benar-benar saat ini kami menikmati, ya kami menikmati belajar dengan menggunakan blended system atau kombinasi, meskipun dalam 7 bulan terakhir ini dominan kegiatan dengan online. Ya, jadi kami belajar lebih kreatif, bagaimana menyiapkan materi-materi pembelajaran, bagaimana menyajikan kegiatan pembelajaran secara daring dengan efektif, dengan kreatif, sehingga warga belajar atau mereka yang belajar itu tetap semangat, tetap termotivasi. Ya, terus terang meskipun di awal-awal saya mengajar secara online, itu saya benar-benar merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Ya, karena rasanya saya sedang ngomong sendiri. Ya, apalagi kalau mahasiswa itu hanya memperlihatkan fotonya saja di layar. Ya, hanya memperlihatkan fotonya saja. Ya. Kemudian ketika diajak berinteraksi,
tidak segera nyambung, tidak segera menjawab. Sehingga kadang-kala saya berpikir, jangan-jangan saya ngomong sendiri, mahasiswa saya mungkin sedang ada di toilet, mahasiswa saya sedang main layangan, ya. Nah, akhirnya untuk menutup atau untuk supaya saya tidak curiga seperti itu, saya tetapkan peraturan. Kalau kuliah di mata kuliah saya, pertama Anda harus tetap menggunakan seragam. Nah, karena saya ingin menciptakan iklim ketika waktu kuliah yang mereka mempersiapkan diri. Anda wajib tetap menggunakan pakaian seragam. Nah, kemudian ketika absen, video harus dibuka. Ya, video harus dibuka sehingga saya bisa melihat wajah Anda. Ketiga, kalau saya bertanya 2-3 kali Anda tidak menyaut, berarti saya anggap Anda tidak hadir. Saya anggap Anda tidak hadir. Berarti Anda mungkin hanya on saja, tetapi Anda tidak ada di sana. Wah, saya pikir ini bagus, ya, bagus. Nah, setelah saya terapkan seperti itu, memang berjalan dalam beberapa waktu. Tetapi rupanya memang mahasiswa itu akalnya banyak. Ya, mahasiswa itu akalnya banyak. Mungkin adik-adik semua di sini yang sekolah juga pasti akalnya banyak, lebih banyak daripada pengajarnya. Jadi seringkali saya ngajar, kemudian saya bertanya, mereka saya bilang coba buka videonya. Kemudian mereka mulai chat, maaf Pak sinyalnya jelek. Saya kan tidak bisa ngecek sinyalnya mereka, ya kan? Maaf Pak sinyalnya jelek. Kemudian ada nanti lagi, maaf Pak suaranya putus-putus. Dibilang suara saya putus-putus. Wah sudah, ini saya tidak bisa lakukan apa lagi, ya. Jadi saya berpikir memang banyak hal yang kita harus pelajari dari kondisi ini, ya. Terima kasih Pak Yoga sudah mengingatkan bahwa memang intinya kita tidak boleh jemu-jemu bersyukur, ya. Begitu banyak pelajaran hidup yang Tuhan berikan untuk setiap kita dalam masa pandemi ini, ya. Mungkin sudah sejak kita bisa bergaul, sejak kita mulai TK sudah diajarkan bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana cuci tangan. Tapi kita susah. Tapi sekarang gimana? Ya, tapi sekarang gimana? Itu menjadi sesuatu kebiasaan. Begitu datang sampai rumah cuci tangan. Iya kan? Jadi memang betul bahwa kadangkala memberikan pengajaran pada sesuatu bidang itu memang perlu diberikan satu kondisi yang tidak menyenangkan dulu supaya kita mulai belajar, ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara-saudara dan Bapak Ibu berada, biarlah kita benar-benar mensyukuri setiap kejadian, setiap apapun yang Tuhan izinkan untuk kita, karena kita percaya di balik semua itu Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah untuk kita. Tentu tidak mudah memahami ini. Ya, ini semua kita bisa pahami hanya karena pertolongan Roh Kudus. Demikian kesaksian saya, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih untuk kesaksian yang sudah kita dengarkan dari Pak Sutape yang sudah menjadi berkat bagi kita. Dan juga kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan sebagai pengajar dan juga dalam rumah tangga. Dan juga kesaksian yang sudah menjadi berkat dan juga setiap cerita-cerita yang sudah kita dengarkan telah menjadi berkat bagi kita semua. Saya yakin jemaat-jemaat Tuhan yang lain juga memiliki cerita selama pandemi berada di rumah kita masing-masing. Untuk itu kita akan menyanyikan ayat yang ketiga dan kornya. Saya memberi kesempatan kepada kita sekalian, mungkin jemaat-jemaat di rumah atau kita yang hadir pada saat ini untuk menyampaikan kesaksiannya, pujiannya. Saya beri kesempatan pada pagi hari ini untuk kita sekalian. Kita nyanyikan nyanyian ini. Aku percaya
mendengarkan kesaksiannya pada pagi hari ini, atau pujiannya bersama dengan keluarga, saya beri kesempatan. Ini suaranya unmute. Iya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oh ya, Ibu Ciheni. Ciheni, Tolong haleluya, tolong di unmute dulu, Bu. silakan. Itu ada Silakan, request Ci. tak kirim, dipencet aja. Suaranya Bu, enggak kedengaran. Belum kedengaran, Bu. Sudah tak kirimin request, ada tombol di bawahnya terima. Belum. Ya, sambil menunggu kita nyanyikan kornya, sambil menunggu ya. Kita nyanyikan kor dari pujian ini. Yesus kau hidup dan kuatku, Yesus kau hidup dan kuatku, Yesus kau hidup dan kuatku, dengan Tuhanku menang. Ya, silakan. Halo, Ya, sudah. Oke. ya udah. Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya bersaksi pada pagi hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu sempurna dalam kehidupan saya, khususnya di menghadapi lebih kurang 9 bulan untuk menghadapi pandemi ini. Tuhan luar biasa memberkati hidup saya, khususnya untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan beri setiap hari, karena saya sering ada di luar. Karena pandemi ini 9 bulan saya tetap beraktivitas keluar, selalu mengikuti protokol. Hari ini saya masih masih sehat semua karena anugerah kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya. Seperti Pak Yoga, juga Pak Pase bersaksi mengenai keadaan saat ini begitu sulit. Saya bersyukur kepada Tuhan selama 9 bulan ini, pekerjaan yang saya lakukan, Tuhan memberkati. Memang omset agak menurun, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang saya perlukan. Dan juga satu hal yang menjadi kesenangan saya, karyawan yang saya pakai tidak ada yang saya rumahkan. Saya tetap pakai karena saya berpikir sudah tahun-tahun yang sudah saya lewati dengan pekerjaan saya, Tuhan luar biasa memberkati. Jadi saya tidak mau merumahkan karyawan saya. Saya percaya nanti setelah pandemi ini sudah berlalu, akan keadaan normal kembali, Tuhan pasti akan mengembalikan semua apa yang sudah saya keluarkan di saat pandemi ini untuk karyawan maupun kepada orang-orang yang perlu saya bantu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan di sepanjang pandemi 9 bulan ini.
tidak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik, sungguh baik. Keluarga saya juga ada dokter yang juga ada mengalami sakit. Dokter Victor, saya bersyukur begitu dahsyatnya Tuhan, sehingga tidak lama Victor Tuhan sembuhkan. Luar biasa Tuhan Yesus. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah tutup mata untuk menolong kita. Dan juga saya berterima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang selalu berdoa untuk saya pribadi dan untuk keluarga saya. Dan kalau saya menceritakan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang sudah saya terima, tidak cukup saya bercerita untuk berapa hari, berapa bulan, dan berapa tahun. Karena Tuhan menyatakan mukjizat kuasanya dalam hidup kami, terus-menerus yang saya rasakan. Karena dari itu, saudara, apapun yang kita hadapi saat ini, jangan henti-hentinya kita untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang selalu berharap kepada Dia. Dan juga saya bersyukur sekali sama Tuhan. Luar biasa saya merasakan tubuh saya kuat, sehat. Dan pekerjaan yang saya lakukan, Tuhan terus memberkati di masa pandemi 9 bulan ini. Ini yang saya boleh saksikan. Semoga menjadi berkat untuk jemaat-jemaat yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bu Heni yang sudah menyampaikan kesaksian pada saat ini. Kesaksian bagaimana Tuhan menyertai kehidupannya dalam setiap pekerjaannya. Yakin kepada Tuhan bahwa sampai pada saat ini Ibu Heni sehat, Ibu Heni kuat, semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin ada lagi yang menyampaikan kesaksian. Mungkin Pak Eko, silakan untuk menyampaikan kesaksiannya untuk kita saat ini. Saya beri kesempatan, apakah itu Pak Eko atau Bu Yohana, silakan. Kami beri kesempatan untuk menyampaikan kesaksian pada pagi hari ini. Yuk, mau. Ya. Sambil menunggu kita nyanyikan kornya dulu dari nyanyian ini ya. Setelah itu kesaksian dari Pak Eko, keluarga dari Pak Eko atau Ibu Yohana. Ayat yang keempat kita nyanyikan. Silakan Pak Eko atau Bu Yohana. Ya, selamat pagi. Pagi. Bapak Ibu jemaat Torok Satu Denpasar yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada Tuhan pagi hari ini
kami dapat mengikuti ibadah bersama-sama walaupun lewat Zoom. Sebenarnya kami sangat tidak menyadari kalau kami ternyata harus mengalami peristiwa bahwa kami mengidap COVID ya. Awalnya itu sebenarnya untuk Yohana demam itu berlangsung selama 2 hari, dan setelah demam 2 hari itu dia tidak merasakan apa-apa lagi karena hanya batuk, dan akhirnya pada saat di hari yang keempat atau kelima itu dia mulai kehilangan penciuman dan indera perasa. Nah, pada saat itu berbarengan dengan saya yang mengidap demam. Jadi pada saat itulah kami rujuk ke klinik, dan di kliniklah disarankan karena Yohana mengatakan bahwa dia kehilangan rasa indera penciuman dan pendengaran itulah, perasa itulah, maka disarankan untuk swab. Dan hanya Yohana yang swab. Saya hanya dikasih obat panas, penurun panas. Saya bisa mengantar waktu itu ke rumah sakit Mangusada di Kapal, dan hasilnya keesokan harinya disebutkan bahwa Yohana positif. Di situ kami agak sedikit down dan kebingungan, karena kami sekeluarga berarti harus melakukan swab juga. Jadi akhirnya hari Selasa kemarin ya, tanggal berapa itu, kami melakukan swab, saya, Kevin, dan Kesia. Dan keesokan harinya dari swab itu kami dinyatakan bahwa kami sudah positif, dan akhirnya kami harus menjalani karantina, dan hingga saat ini kami sudah menjalani swab yang kedua, dan kami masih dinyatakan positif. Tapi satu ucapan syukur kami karena hari ini kami boleh merasakan saya pribadi ya, karena saya yang sangat merasakan dampak dari COVID ini, karena mungkin saya yang paling tua, dan begitu luar biasa ya yang saya rasakan, mual, muntah, kemudian saya tidak bisa merasakan, istilahnya tubuh saya itu sudah ngambang ya, seperti apa dibilang ya, seperti ngambang itu ya, itu kemudian keringat dingin itu selalu keluar, dan saya tidak kehilangan indera penciuman dan perasa, tetapi hal lain itu sangat-sangat mengganggu saya. Makan saya tidak bisa dengan baik, minum itu serasa minum obat ya, jadi air itu saya rasa sangat pahit sekali. Nah, hari ini adalah hari di mana saya boleh makan dengan enak, saya boleh bersyukur karena saya boleh merasakan kembali mual tetapi ada satu kekuatan di mana saya bisa menikmati itu semua. Jadi terima kasih pada Tuhan karena Tuhan begitu baik, dan juga rekan-rekan semua yang sudah mendoakan kami, teman-teman semua jemaat, kapten khususnya yang sudah bolak-balik dengan mengirim bantuan ke tempat kami ya, kami bersyukur karena itu semua mendukung kami untuk kami boleh melewati hal ini. Terima kasih. Yohana, lanjutkan. Ya, ini kesaksian saya bahwa mungkin pesan saya ke jemaat semua bahwa janganlah sampai mengalami hal seperti yang kami alami, karena sangat luar biasa
apa yang kami rasakan, Ya. dan kami bersyukur karena kami bisa melewatinya, bisa menghadapinya dengan baik, dengan doa-doa dari jemaat-jemaat sekalian. Amin. Doakan kami supaya bisa cepat pulang ke rumah. Dan Bapak Ibu semuanya tetap sehat-sehat selalu ya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih keluarga dari Pak Eko sudah menyampaikan kesaksian pada saat ini untuk kita sekalian. Kita bersyukur karena kita masih bisa melihat mereka, walaupun hanya melalui ibadah online pada saat ini, tetapi kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya. Walaupun saat ini mereka sedang di karantina, tetapi keyakinan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa Tuhan saat ini bersama-sama dengan mereka. Dan juga kiranya keluarga ini tetap semangat dalam menjalani karantina saat ini, dan biarlah kekuatan kesehatan asalnya daripada Tuhan, Tuhan akan anugerahkan dalam kehidupan keluarga dari Pak Eko. Kami terus mendukung keluarga dari Pak Eko dari tempat ini, dan juga jemaat-jemaat Tuhan pasti mendukung keluarga Pak Eko supaya cepat prosesnya dan juga cepat pulih, dan kita boleh memuji serta memuliakan nama Tuhan, bisa berkumpul kembali. Ya. Oh iya, saat ini ada yang berulang tahun, saudara Alex berulang tahun ya. Kita mendengarkan kesaksian dari Alex pada saat ini. Saya beri kesempatan untuk menyampaikan kesaksian. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kedengaran ya. Pada pagi ini saya mengucap syukur karena sudah ditambahkan usia setahun lagi. Terima kasih buat yang sudah mengucapkan, dan yang belum mengucapkan jangan lupa. Semoga kedepannya bisa menyambut usia yang ke-21 lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya. Ya, kita menyanyikan pujian bertambah-tambah mulia panjang umurnya. Happy birthday. Yang ke-20 ya. Ya, Tuhan Yesus 21. Oh, gitu. 21, yang ke-21. Tuhan Yesus memberkati pribadi maupun dalam pendidikan dan juga keluarga. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan terima kasih ya bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah menyampaikan kesaksian saat ini. Ada dari Bapak Yoga, Pak Sutape, Bu Heni,
dan juga keluarga dari Pak Eko dan juga Alex. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah menjadi berkat bagi kita yang sudah mendengarkan saat ini. Kita akan menyanyikan nyanyian Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Setelah itu kita akan berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan saat ini. Kita menyanyikan Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami datang dengan tertunduk di hadapan Tuhan untuk menaikkan doa kami. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk Alex yang Tuhan tambahkan setahun lagi dalam kehidupannya yang saat ini berusia 21 tahun. Tuhan, Engkau berkati dalam setiap apapun yang direncanakan, apapun dan juga setiap pendidikan dan juga dalam keluarga. Biarlah Tuhan akan memberkati apapun yang diinginkan. Kami tahu bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi Alex. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu luar biasa memberkati kehidupan kami. Dan saat ini kami berdoa bagi keluarga dari Pak Eko, Budi, kiranya Engkau memberkati yang saat ini sedang dikarantina. Kami yakin percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau berikan mereka semangat, sukacita tersendiri Tuhan. Walaupun saat ini sedang dikarantina, tetapi kami berdoa, jemaat Tuhan berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan akan pulihkan keluarga dari Pak Eko supaya boleh sembuh dan pulih
boleh mengerjakan pekerjaan mereka seperti semula. Bapa dalam kerajaan surga, inilah kerinduan mereka Tuhan, dan juga kerinduan bagi kami semua, umat-umat Tuhan saat ini. Dan bersyukur Tuhan, saat ini juga kami berdoa bagi Natal sekolah minggu yang akan dilaksanakan sore hari. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati persiapan-persiapan dari guru-guru sekolah minggu, baik itu yang memimpin, menyampaikan cerita firman Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak juga yang sudah mempersiapkan diri mereka, biarlah Tuhan akan menolong, memberikan mereka sukacita, memberikan mereka kesehatan, kekuatan. Dan juga saat ini Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih karena kami boleh mengikuti ibadah Advent ketiga ini. Dan juga Tuhan, Engkau berkati bagi jemaat-jemaat Tuhan, siapapun yang berulang tahun saat ini, biarlah Tuhan akan menolong kehidupan mereka. Dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya yang mungkin sampai saat ini juga dirumahkan, yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan akan menolong mereka, menjamah bagian tubuh mereka yang mengalami sakit. Dan juga keluarga dari Pak Yoga, Engkau berkati juga, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan juga keluarga-keluarga yang lainnya. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan dari kami semua, dan terkhusus bagi jemaat-jemaat Tuhan saat ini. Dan juga saat ini Tuhan, waktu yang baik bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, penuh dengan keterbatasan, tetapi biarlah firman yang kami dengarkan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan pada saat ini. Dan juga hamba-Mu, Engkau berikan kesehatan dan kekuatan ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Pembacaan firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-35 ayat 1 sampai 10. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Mari kita mengikuti pembacaan ini. Saya akan membacakan untuk kita sekalian dengan judul Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, Semara Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, Semara Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya,
dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Tuhan memberkati kita melalui pembacaan firman Tuhan. Saya beri judul dari firman Tuhan kita pada saat ini, yaitu pengharapan dalam penantian akan kedatangannya. Pengharapan dalam penantian akan kedatangannya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur karena sampai pada saat ini Tuhan menolong kita. Perjalanan kehidupan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah tidak selalu dalam keadaan baik. Terkadang mereka harus menghadapi berbagai situasi yang tidak mudah, bahkan mendapat ancaman dari bangsa-bangsa di sekitarnya, terutama Asyur, yang pada saat itu juga mau memperluas daerah kekuasaannya. Situasi kelam yang dialami oleh bangsa Israel digambarkan seperti halnya padang gurun, seperti dalam pembacaan kita tadi yang sudah kita bacakan. Padang kering, tangan yang lemah lesu, lutut yang goyah. Dan hal tersebut membuat umat menjadi tawar hati, putus asa. Namun Nabi Yesaya memberikan kabar sukacita tentang pengharapan akan datangnya penolong, yaitu Allahmu akan datang dengan pembalasan. Dalam pembacaan kita tadi, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Yesaya 35 ayat yang keempat. Yesaya mengingatkan akan kasih Allah yang mau mendengar keluh kesah umat Israel, bahwa oleh kasih-Nya bangsa Israel akan dipelihara, diperbaharui, dan mengalami perubahan yang luar biasa yang mendatangkan sukacita serta keselamatan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, penantian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menunggu, artinya menunggu. Bagi kebanyakan orang menanti adalah sesuatu yang membosankan. Iya, kalau terlalu lama menunggu itu pasti membosankan ya. Tidak menyenangkan. Semua hal yang baik dapat dimulai dari kebiasaan yang baik pula. Sekalipun itu nampak sederhana atau sepele. Misalnya saja, saya beri contoh dalam hal mengantri. Yang perlu untuk terus diupayakan dan dilatih sejak dini. Karena pada kenyataannya masih ada saja orang yang tidak sabaran dan dengan berbagai alasan membuatnya ingin untuk segera berada di barisan paling depan, tanpa mempedulikan orang lain yang lebih dulu sudah mengantri. Mengantri memang mengharuskan seseorang untuk menunggu, meskipun ada kesibukan yang lain atau sedang merasa lapar atau perut sedang sakit di saat itu. Kalau kita melihat dalam depan layar, di sana ada gambar bagaimana orang sedang mengantri. Ada yang sudah mungkin ketiduran sementara mengantri, ada yang sudah lihat-lihat jamnya, kapan nih, ya bisa terlambat jadinya. Mungkin seperti itu ya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tetapi kita harus tetap membudayakan untuk mengantri. Atau sedang merasa lapar pada saat itu, mungkin sedang merasakan sakit pada saat itu, tetapi kita harus mengantri. Demikianlah gambaran dari suatu penantian, ya, digambarkan sebagai suatu penantian. Seperti contoh yang saya katakan tadi adalah ngantri.
ngantri mungkin ke toilet kah, atau ketika kita berada di bank atau di mana, ya. Kita baru saja melakukan pilkada. Ya, pasti tidak langsung ya dilakukan pilkada tersebut, pasti antrian ya, satu-satu untuk mencoblos. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah gambaran bagi kita semua bagaimana penantian kita yang dapat diibaratkan seperti mengantri. Pada awalnya penantian memang terasa sangat panjang ya, dengan banyaknya orang mungkin kita merasakan jenuh ya. Tetapi saat mendekatinya, kebahagiaan dan kelegaan itu dirasakan. Saat ini manusia pun tengah dalam masa penantian. Bukan hanya menanti kedatangan Yesus yang lahir di dunia ini, tetapi juga menanti akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam masa penantian inilah tentu kita dapat mengalami berbagai macam keadaan dalam kehidupan. Terkadang keadaan tersebut membawa manusia tidak dapat melihat karya pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Tidak terkecuali bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah pun juga tidak terlepas dari keadaan yang berat untuk dijalani. Terlebih di saat bangsa Israel harus menghadapi ancaman dari bangsa di sekitarnya, terutama bangsa Asyur, yang pada saat itu mau memperluas daerah kekuasaannya. Keadaan bangsa Israel digambarkan seperti padang gurun ya, dalam pembacaan kita. Padang kering, tangan yang lemah lesu, lutut yang goyah. Bukan hanya bangsa Israel saja, begitupun dengan Yohanes Pembaptis yang telah menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dengan lantang berseru-seru mengenai pertobatan, namun pada akhirnya dari karyanya Yohanes Pembaptis harus berada di penjara. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam kesesakan dan pergumulan yang dialami oleh umatnya, bisa jadi ada orang yang merasakan tawar hati, mengalami kebimbangan, keraguan, merasa tidak lagi dikasihi oleh Allah, merasa diri tidak berharga, dan merasa tidak ada lagi harapan. Jika perasaan yang demikian terus-menerus ada dalam hidup seseorang, mereka hanya akan hidup dalam penyesalan, dalam kekecewaan, bahkan dalam kemarahan. Bahkan hidup yang dijalaninya pun terasa hampa, merasa tak ada lagi masa depan bagi mereka. Namun situasi yang kelam tidak selalu dialami oleh umat manusia, seperti yang sudah kita dengarkan dari kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan oleh jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan. Tuhan Allah memberikan harapan. Kita bisa baca dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua di situ. Ditunjukkan bahwa Yerusalem dan Samaria sama seperti padang gurun dan padang kering. Ya, sama dengan padang gurun dan padang kering. Karena Israel sudah hancur oleh bangsa lain. Dan bangsa Israel tidak mampu mempertahankannya karena mereka tidak mengandalkan Tuhan Allah. Israel telah hancur oleh kesombongannya di hadapan Allah pada saat itu. Tidak ada lagi kehidupan dan harapan. Semuanya menjadi kering dan gersang, seolah-olah tidak ada lagi kehidupan bangsa itu. Namun Allah menyatakan bahwa padang gurun dan padang kering serta padang belantara itu akan bersorak-sorak dan berbunga. Kehidupan yang tandus tanpa harapan itu dijanjikan akan bersorak-sorak dan berbunga. Akan ada harapan dan kehidupan. Kemuliaan Allah akan kelihatan dalam bangsa itu.
Hal ini menunjukkan akan adanya keselamatan bagi bangsa itu yang diprakarsai oleh Allah sendiri. Keselamatan dan kemenangan ini diikuti dengan kehancuran bangsa lain dan kemuliaannya diserahkan kepada bangsa Israel. Hal itu menjadi penguatan bagi bangsa itu yang ada dalam ancaman dan pembuangan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, janji Allah akan kedatangan juru selamat akan menguatkan bangsa Israel yang ada dalam ancaman dan pembuangan itu. Keadaan bangsa tanpa harapan itu akan tetap kuat dan saling menguatkan di antara mereka. Bangsa itu tidak boleh gentar dan takut menghadapi masa ancaman dan pembuangan itu, sebab Allah akan datang menyelamatkan dan memberikan pembalasan bagi bangsa yang menjajah mereka. Allah sendirilah yang akan datang menyelamatkan bangsa itu. Tidak bangsa Asyur atau bangsa Mesir atau bangsa yang besar yang kuat dan berkuasa pada saat itu. Dalam hal ini Allah menunjukkan bahwa hanya Dia yang pantas untuk disembah oleh seluruh bangsa. Hanya Dia yang pantas untuk dipercayai oleh umat-umat manusia. Hanya Dia yang patut diagungkan oleh seluruh umat manusia. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hanya Allah yang patut kita muliakan dalam kehidupan kita masing-masing. Selanjutnya Allah sendiri yang akan membalaskan kekejaman yang dilakukan oleh bangsa lain terhadap bangsanya. Oleh karenanya, bangsa pilihannya, janganlah takut, sebab Allah yang langsung turun menghadapi musuh mereka. Allah tidak akan membiarkan bangsanya hidup dalam kesusahan dan kepahitan untuk selamanya. Namun Allah memberikan keselamatan bagi bangsa itu dengan kedatangannya untuk membebaskan mereka dari genggaman bangsa lain. Jadi, janganlah bangsa itu berperang sendiri dan mengandalkan dirinya sendiri menghadapi bangsa lain dengan peperangan. Namun Allah meminta agar Dia sendiri yang akan mengalahkan bangsa itu. Kedatangan juru selamat. Pada ayat yang ke-5 sampai 7. Pada masa kedatangan juru selamat, yakni Allah itu sendiri yang akan menyelamatkan bangsa itu, akan terjadi dengan penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Kalau kita membaca dalam pembacaan kita tadi, orang yang buta akan dicelikan ketika Tuhan Yesus datang, ketika Tuhan Yesus lahir. Orang yang buta akan dicelikan, orang yang tuli akan mendengar, orang yang lumpuh akan melompat, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Hal ini menggambarkan bahwasannya dengan kedatangan juru selamat akan memberikan banyak kegembiraan dan sorak-sorai. Gambaran ini adalah gambaran kemenangan ketika Allah yang bertindak untuk menyelamatkan bangsanya. Kemenangan yang diberikan Allah akan berdampak sangat luas. Kedatangan juru selamat akan mengubahkan hal-hal yang sudah rusak menjadi pulih. Tanah yang gersang dan kering akan menumbuhkan pandan dan tebu. Hal itu adalah gambaran bahwasanya tanah yang sudah tanpa harapan kehidupan itu akan memberikan semerbak keharuman. Ya, ibu-ibu pasti kita tahu pandan, dan juga semuanya jemaat-jemaat Tuhan pasti kita tahu pandan. Kalau kita membuat sesuatu, kita pakai pandan, dan itu hasilnya harum sekali, ya. Demikian juga dengan memberikan hasil manis seperti tebu. Dalam pembacaan tadi sudah disebutkan pandan dan tebu. Tebu ini menghasilkan gula, ya. Dan itu sangat manis, ya. Memberikan rasa yang manis. Pada saat pemulihan karya Allah terhadap bangsa itu dilaksanakan,
maka di sana akan ada jalan raya yang disebut, apa itu jalan raya? Yang disebut adalah jalan kudus. Ya. Orang yang tidak tahir, tahir maksudnya dalam pembacaan kita tadi adalah tidak bersih atau suci, atau orang yang belum bertobat. Itu adalah orang yang tidak tahir, ya, dalam pembacaan kita tadi. Tidak akan melintasinya. Jadi orang yang tidak tahir, orang yang tidak bersih, orang yang tidak suci, orang yang belum bertobat, yang belum menerima Kristus, belum bisa melintasinya. Dan orang-orang pandir, apa itu orang-orang pandir dalam pembacaan kita tadi? Orang yang belum percaya, ya. Orang yang bebal, ya, begitu. Orang yang bebal, ini yang dimaksud dengan orang-orang pandir, ya. Tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ adalah orang-orang yang diselamatkan, yang sudah percaya kepada Kristus. Jalan itu adalah jalan yang penuh dengan kedamaian, tanpa ancaman. Yang berjalan di sana hanyalah orang-orang yang diselamatkan. Jalan itu adalah jalan keselamatan, jalan yang kudus, dan itu hanya ada di dalam Tuhan. Yesus Kristus atau Mesias, Sang Juru Selamat. Hanya melalui Dia sajalah manusia akan memperoleh keselamatan, seperti firman-Nya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Slide selanjutnya. Berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus akan mengantarkan umat-Nya dengan bersorak-sorai dan sukacita abadi. Berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus akan memberikan banyak perubahan yang menggembirakan. Seluruh keluh dan kesah akan berubah menjadi sukacita, dan seluruh kesulitan serta tangisan akan berubah menjadi sorak-sorai. Jalan keselamatan dan keselamatan orang-orang percaya hanya ada di dalam Kristus. Sudah dikatakan oleh dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku, yaitu Yesus Kristus. Kedatangan Allah akan berakibat kesukaan bagi mereka yang menunggu kedatangan Tuhan dengan sabar dalam pengharapan. Janji kedatangan Allah adalah janji akan datangnya keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Janji itu adalah janji yang pasti dan akan memberikan banyak berkat, mengubahkan banyak hal yang baik menjadi sangat baik. Janji kedatangan Allah akan menguatkan umat manusia yang menantikannya. Oleh karenanya, dalam kehidupan kita di dunia ini, perlu iman yang teguh akan kedatangan Allah yang akan memberikan lawatannya terhadap kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam situasi pandemi ini, pergumulan bagi bangsa dan negara kita yang sedang menghadapi wabah pandemi virus COVID-19. Saudara-saudaraku, kalau kita mendengarkan semakin banyak yang terkena oleh wabah virus COVID-19 ini. Dan bahkan juga kita mendengarkan beberapa hari yang lalu pembantaian yang terjadi di Sulawesi Tengah, umat-umat Tuhan di sana. Dan juga bencana yang terjadi di mana-mana. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak akan tahu kapan berakhir semuanya. Tetapi saat ini kita sedang menanti, saya dan saudara sedang menunggu kapan waktu Tuhan. Kapan wabah ini akan berhenti, kita tidak akan tahu. Tetapi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada masa Advent ini
adalah masa penghayatan akan penantian datangnya Sang Mesia, datangnya Sang Juru Selamat untuk kedua kalinya. Penantian adalah hal yang tidak mudah dan banyak hal yang akan dialami, yang akan dirasakan oleh umat-umat Tuhan. Kita tetap berpengharapan dan dapat tetap setia dalam masa penantian ini. Karena Dia, Sang Juru Selamat, juga setia memelihara kehidupan kita. Biarlah kita mempersiapkan hati dalam masa penantian ini, menyongsong kedatangan Juru Selamat yang nantinya akan kita lakukan tanggal 25. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Natal tahun ini mungkin agak berbeda bagi kita semua. Karena kita tetap berada di rumah. Biasanya kita merayakan Natal bersama-sama, berkumpul bersama-sama, bersuka cita, bersukaria. Baik itu di gereja atau bersama dengan keluarga liburan. Kita pergi kemana saja bersama dengan keluarga kita. Tetapi saat ini kita diharuskan untuk berada di rumah kita masing-masing. Saat ini kita dalam penantian, ya, dalam penantian akan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kapan semua ini akan berakhir? Tetapi doa kita bersama-sama, ya, jemaat-jemaat Tuhan, bahkan kita yang hadir pada saat ini, supaya semuanya cepat berlalu dan kita semuanya boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Banyak jemaat-jemaat Tuhan mengatakan, aduh, saya sudah rindu untuk datang ke gereja. Iya, kita semua rindu untuk bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi saat ini, sesuai dengan anjuran yang sudah diberikan kepada kita, kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan kepada kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di depan kita sudah ada lilin yang menyala. Biarlah kita terus menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Jangan biarkan lilin ini padam, ya. Biarlah kita tetap semangat, kita harus tetap memberikan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mungkin saat ini rasa kekhawatiran, rasa takut yang kita alami dan mungkin kekecewaan, ya, dari jemaat-jemaat Tuhan, bahkan kita semua. Tetapi biarlah semangat kita seperti lilin ini yang terus menyala, ya, untuk menantikan kelahiran Yesus Kristus yang akan kita rayakan bersama-sama. Kita tetap semangat, ya, walaupun hanya berada di rumah kita masing-masing. Kita harus tetap semangat dan tetap mengandalkan Tuhan dalam doa kita, dalam persekutuan kita bersama dengan keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman Tuhan saat ini. Selamat memasuki Advent yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Tuhan, mungkin kami menyampaikan penuh dengan keterbatasan, tetapi saat ini Tuhan, biarlah Tuhan akan menolong dan memberkati kami, sehingga firman yang kami dengarkan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam penantian ini ada banyak hal yang akan kami alami dalam kehidupan kami. Tetapi saat ini Tuhan, kami kembali dikuatkan oleh Tuhan untuk semangat dalam menantikan kelahiran Kristus dalam kehidupan kami. Semangat untuk menjalani kehidupan kami di masa raya Natal ini. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi kami semua. Biarlah Tuhan akan menolong kami, memberkati kami. Dan juga Tuhan, saat ini jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan hadir dan menolong kehidupan mereka masing-masing. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 257, nyanyian nomor 257, Oh Tuhan, ku ingin jadi. Sementara kita menyanyikan nyanyian ini, persembahan akan dijalankan. Ku ingin jadi abad tempat tinggalmu, agar aku hidup suci, benar dan setia selalu. Bagi kita semua yang sudah memberikan persembahan pada saat ini. Ya, kita lanjutkan dengan berdoa. Kita akan berdoa untuk persembahan dan juga berdoa doa penutup dan doa berkat. Setelah kita akan menerima berkat, kita akan menyanyikan nyanyian nomor 400. Nyanyian nomor 400, Puji Allah. Kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur kepada Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhir dari ibadah kami pada saat ini telah diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan dan juga khusus kami berdoa bagi pemain musik, tim multimedia dan juga singer dan juga hamba-Mu dan juga yang menyampaikan kesaksian-kesaksian pada saat ini yang sudah menjadi berkat bagi kami. Biarlah Tuhan akan menolong kami, memakai kami, memperlengkapi kami, sehingga kami terus memuji serta memuliakan nama Tuhan. Saat ini Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Biarlah Tuhan akan memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Apapun yang diinginkan, apapun yang sedang digumuli saat ini, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan tepat pada waktunya. Dan saat ini khusus kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami meminta biarlah Tuhan akan memulihkan bagi bangsa dan negara kami.
para pemimpin kami, biarlah Tuhan akan memberkati mereka, memperlengkapi mereka, memberikan hikmat, akal budi kebijaksanaan, supaya mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi tim medis yang sampai saat ini terus berusaha untuk merawat orang-orang yang terkena virus COVID-19. Engkau berkati mereka, berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan juga pelayanan dalam seminggu ini ke dalam tangan Tuhan. Natal-Natal yang akan dilaksanakan. Terkhusus kami berdoa bagi Natal sekolah minggu yang akan dilaksanakan sebentar sore. Engkau juga memberkati setiap jaringan-jaringan yang dipakai, biarlah Tuhan akan menolong. Dan juga kami berdoa bagi Natal-Natal selanjutnya akan dilaksanakan pada minggu ini. Kami menyerahkan kepada Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang akan mengambil bagian di dalamnya. Tuhan urapi dengan kuat kuasa daripada Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami semua. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan akan menolong menyertai kehidupan kami, supaya kami selalu dalam perlindungan Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Kita nyanyikan nyanyian nomor 400, Puji Allah. Kita. Ibadah kita selesai dan kita akan mendengarkan pengumuman dari Pak Sutapa. Haleluya. Oke, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kami akan menyampaikan rencana kegiatan Korops khususnya pada sepanjang minggu yang kita akan lalui bersama dan juga berkaitan dengan kegiatan perayaan-perayaan Natal yang ada di Korops kita khususnya. Yang pertama, bahwa ibadah perayaan Natal
PKP dan PKW yang sedianya diadakan secara offline atau datang ke gereja, tetapi melihat perkembangan kondisi saat ini, ya, dan juga kondisi para PKP maupun PKW, maka telah diputuskan bahwa untuk perayaan Natal PKP dan PKW tanggal 17 Desember 2020 yang dimulai pada pukul 19 akan dilangsungkan secara online atau dengan menggunakan aplikasi Zoom, ya. Jadi Bapak Ibu, saudara anggota PKP maupun PKW sekiranya mulai dapat mempersiapkan diri supaya nantinya juga bisa bergabung melakukan atau mengikuti ibadah perayaan Natal PKP PKW secara online. Sekali lagi tanggal 17 Desember 2020 jam 19 malam, ya. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2020 pada jam yang sama yaitu jam 19 diadakan perayaan Natal Gerakan Pembawa Suluh, diadakan di gereja. Ya, jadi untuk GPS tetap dilaksanakan di gereja. Ya, tanggal 18 Desember 2020 jam 19 malam. Selanjutnya ibadah Fajar Natal tanggal 25 Desember juga akan diadakan secara online melalui Zoom atau aplikasi Zoom jam 5 pagi. Ya. Dan selanjutnya ibadah buka dan tutup tahun atau tutup dan buka tahun, ya, pada tanggal 31 malam, ya, akan dilangsungkan jam 11 malam, ya. Demikian seluruh pengumuman yang dapat kami sampaikan. Jika ada perubahan berkaitan dengan program-program yang sudah disusun, tentunya akan disampaikan kemudian. Tentu kami kembali tetap menghimbau untuk semua jemaat Tuhan dan para simpatisan Korop 1 Denpasar khususnya untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan terus mengingat pesan Ibu, ya, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, dan rupanya sekarang ada lagi satu, menghindari kerumunan, ya. Karena memang kita diberikan kesempatan untuk beraktivitas lagi seperti biasa dan memang kita harus seperti itu, tetapi tetap untuk menghindari kerumunan. Halo, ya. Ya. Baik. Terima kasih. Ya, jadi anak saya sudah muncul juga, ya. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Semuanya. Selamat hari Minggu semua, Bapak Yesus memberkati. Selamat Natal. Selamat Natal.